Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah dana yang diberikan pemerintah untuk mendukung operasional satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2026, dana BOS merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Dana ini disalurkan kepada sekolah penerima yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan juga transparan agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, membahas mengenai tujuan dana BOS atau dana operasional sekolah yang merujuk pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Tujuan dana BOS dibagi menjadi 3 tujuan utama. Yang pertama, membantu biaya operasional sekolah, yaitu membantu pembiayaan kegiatan yang menunjang kesuksesan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas, artinya memberikan kemudahan bagi sekolah dan peserta didik dalam memenuhi kewajiban berpendidikan selama 12 tahun. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran sehingga sekolah dapat melaksanakan program-program yang berkualitas bagi peserta didik. Dengan ketiga tujuan tersebut, dana BOS diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS diluncurkan pemerintah pada tahun 2005 untuk membantu mengatasi tingginya biaya pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Program ini lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan didukung oleh pengalihan anggaran kompensasi pengurangan subsidi BBM. Tujuan utama BOS adalah meringankan biaya pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan mendukung program wajib belajar. Pada periode 2005 sampai 2013, BOS mengalami perluasan sasaran dan peningkatan anggaran. Selanjutnya, pada periode 2015 sampai 2017, pemerintah memperbaiki tata kelola BOS melalui penyaluran dana yang lebih langsung ke sekolah, pemanfaatan data dapodik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan mendukung biaya operasional satuan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dasar hukum pelaksanaan dana BOS mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, pengelolaan dana BOS juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana operasional satuan pendidikan. Melalui dasar hukum tersebut, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Jadi untuk prinsip pengelolaan dana BOS sendiri itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada fleksibilitas, yaitu dana BOS dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada efektivitas, yang artinya penggunaan dana harus memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga efisiensi, yaitu dana digunakan secara tepat, hemat, dan menghindari pemborosan. Lalu yang keempat, ada akuntabilitas. Setiap pengguna dana harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang jelas dan sesuai aturan. Dan yang terakhir ada transparansi, yaitu pengelolaan dana harus terbuka sehingga dapat diketahui oleh warga sekolah dan masyarakat. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berperan sebagai penyusun kebijakan, penyalur dana, serta pengawas pelaksanaan program. Melalui regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan, pemerintah memastikan dana BOS dapat disalurkan kepada sekolah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Di tingkat pelaksanaannya, pengelola sekolah bertanggung jawab menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat berperan sebagai pengawas serta pemberi masukan terkait penggunaan anggaran. Sedangkan lembaga auditor itu bertugas memeriksa keabsahan dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang negara. Saya akan menjelaskan tentang alur perencanaan penggunaan dana BOS melalui SKS. Perencanaan dana BOS diawali dengan identifikasi kebutuhan sekolah berdasarkan evaluasi program dan kondisi sekolah tersebut. Nah, selanjutnya kepala sekolah bersama
tim BOS, guru, dan komite sekolah mengadakan rapat untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai. Nah, hasil rapat tersebut kemudian disusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah atau bisa disebut RKS. Nah, RKS itu kan memuat program kegiatan serta rincian anggaran yang akan digunakan selama 1 tahun anggaran tersebut. Setelah RKS disetujui dan ditetapkan, sekolah melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat. Dengan adanya RKS, mungkin penggunaan dana BOS menjadi lebih terarah, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mekanisme ini diawali dengan pendataan dan pembaruan data peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan melalui sistem Dapodik. Data yang valid menjadi dasar pemerintah dalam menentukan alokasi dana BOS untuk setiap sekolah. Setelah alokasi ditetapkan, sekolah menyusun rencana penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Dana BOS kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, serta berbagai kebutuhan operasional sekolah lainnya. Setelah dana digunakan, sekolah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai untuk transparansi dan akuntabilitas pengeluaran dana BOS. Dana BOS digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah, contohnya yaitu pengadaan buku dan bahan ajar, pembelian alat peraga, serta penyedia media pembelajaran yang membantu guru dan siswa dalam proses belajar. Dana BOS juga digunakan untuk pelaksanaan asesmen proyek P5 serta mendukung pembelajaran berbasis teknologi melalui penyediaan internet dan perangkat pendukung belajar. Dengan pengelolaan yang tepat dan transparan, dana BOS berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, dana BOS juga digunakan untuk mendukung operasional sekolah agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Penggunaannya mencakup kebutuhan administrasi seperti pengadaan alat tulis kantor dan juga penggandaan dokumen. Dana BOS juga digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rutin seperti pembiayaan listrik, air, internet, dan juga biaya kebersihan sekolah lainnya. Selain itu juga dana ini dapat dialokasikan untuk pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana BOS juga dimanfaatkan untuk pemeliharaan satpras dan pengadaan perangkat teknologi informasi seperti komputer, laptop, dan proyektor guna menunjang layanan pendidikan. Dalam pengelolaan dana BOS terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2026, dana BOS tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi atau untuk kepentingan pribadi. Dana BOS juga tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain, digunakan untuk keuntungan pribadi maupun digunakan untuk membeli instrumen investasi. Selain itu, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas sekolah, membangun gedung atau ruang baru, serta membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain. Dana BOS juga tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik. Oleh karena itu, penggunaan dana BOS harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pengelolaannya tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan dana BOS. Setelah dana BOS digunakan sesuai dengan RKS, setiap transaksi wajib dicatat secara tertib dan sistematis. Pencatatan ini itu penting agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan penyalahgunaan. Setiap pengeluaran itu harus sesuai dengan tugas BOS. Misalnya, untuk kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, administrasi sekolah, serta pembelian alat tulis atau buku. Selain itu, setiap transaksi itu harus memiliki bukti yang sah seperti nota, kwitansi, atau faktur. Dalam pencatatan, bendahara sekolah menggunakan beberapa buku, yaitu buku kas umum untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, buku pembantu bank untuk transaksi melalui rekening, serta buku pembantu pajak untuk mencatat pajak seperti PPN atau PPh. Semua dokumen pendukung itu juga harus diarsipkan dengan baik karena menjadi dasar dalam pelaporan dan audit dana BOS. Oke, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS itu intinya adalah proses untuk menunjukkan bahwa dana yang sudah diterima di sekolah itu benar-benar dipakai
sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. Jadi sekolah itu tidak hanya sekedar memakai dana, tapi juga harus bisa menjelaskan kemana uang itu digunakan, untuk apa, dan apakah penggunaannya itu sudah sesuai dengan RKAS. Nah, hal ini itu sangat penting, jadi agar pengelolaan dana itu tetap transparan, akuntabel, dan bisa diperluas dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kendala dan solusi pengelolaan dana BOS. Mengelola dana BOS di sekolah seringkali dihadapkan pada 5 kendala utama yang memerlukan solusi cepat dan tepat. Kendala pertama adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah yang sering menghambat biaya operasional. Solusinya, sekolah harus melakukan sinkronisasi dapodik lebih awal dan mempercepat pelaporan tanggung jawab tahap sebelumnya. Kedua, perubahan regulasi petunjuk teknis. Secara berkala, kerap membingungkan tim BOS yang dapat diatasi secara aktif mengikuti template dari Dinas Pendidikan serta memanfaatkan kanal konsultasi resmi. Yang ketiga, ketidakakuratan data politik akibat keterlambatan pencatatan mutasi siswa bisa membuat jumlah dana tidak sesuai, sehingga operator sekolah wajib melakukan rutin verifikasi data real di kelas sebelum batas akhir sinkronisasi. Kendala keempat terletak pada hambatan teknis pelaporan digital seperti aplikasi ARKAS akibat keterbatasan jaringan atau kompetensi IT. Jalan keluarnya adalah pelatihan intensif bagi bendahara serta penerapan disiplin pencatatan transaksi harian agar data tidak menumpuk di akhir periode.